Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak. Bu Hesti ingin menjelaskan materi menggambar ilustrasi di seni budaya kelas 8 ya. Semoga penjelasan Bu Hesti bisa membantu kalian memahami materi yang sudah Bu Hesti share lewat modul ya. Oke, kita mulai dari pertama adalah pengertiannya. Jadi menggambar ilustrasi itu, ilustrasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare yang artinya menjelaskan. Jadi maksudnya di sini adalah gambar ilustrasi itu adalah gambar yang menjelaskan teks yang ada di sana. Entah itu teksnya karya sastra, entah itu cerita atau naskah dan sebagainya. Ya, jadi gambar di sini fungsinya untuk menjelaskan, mempertegas, memperindah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang fungsi-fungsi gambar ilustrasi itu apa saja? Yang pertama, menarik perhatian pembacanya dari warna yang ditampilkan. Jadi, gambar ilustrasi itu warnanya pasti menarik perhatian gitu ya, eye catching. Yang kedua, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan bahwa ada beberapa tokoh yang ditampilkan dalam cerita. Ini biasanya kalau di buku-buku komik misalnya, di depan itu ada gambar tokohnya ya. Tokoh kartunnya itu ada di depan di sampul bukunya. Nah, itu menjelaskan atau memberi keterangan bahwa nanti di buku cerita itu, di buku komik itu ada beberapa tokoh yang akan tampil begitu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Jadi gambar ilustrasi ini mengungkapkan pengalamannya si pelukis atau penggambar ya tentang suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Kemudian yang berikutnya memberikan gambaran singkat tentang isi cerita atau tulisan yang disampaikan. Nah, ini biasanya kalau kalian lihat kata-kata bijak itu ada tambahan gambarnya. Nah, itu biasanya memberikan gambaran singkat tentang apa isinya. Puisi atau novel, biasanya di novel juga di lembarannya itu dikasih gambar-gambar yang menunjang isi cerita supaya pertama menarik dulu nih perhatian si pembaca. Oh, isinya tentang ini begitu. Yang terakhir sebagai nilai keindahan dalam perwajahan ya, karena eye catching itu jadi memberikan kesan keindahan. Nggak monoton gitu ya. Kalau monoton buku isinya tulisan semua kan kadang kurang indah. Jadi ada gambar-gambar yang mendukung, entah itu memperjelas atau memperindah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah alat dan bahan. Oke, alat-alat dan bahan yang Bu Hesti sebutkan di dalam modul. Yang pertama, dalam menggambar model kalian bisa menggunakan arang. Ya, tentunya warnanya hitam dan biasanya di sini teknik blok yang pakai arang ya. Ini arang, kemudian ada pensil. Pensil juga berbagai macam, ada penjelasannya di modul ya. Kalian bisa lebih detail ada di sana, bisa membacanya. Kemudian yang ketiga ada spidol. Spidol warna-warni, bisa merah, biru, sesuai keinginan. Kemudian ada drawing pen, ini untuk membuat sketsa. Ada lagi kuas dan cat, ya bisa cat air, bisa cat minyak, bisa cat akrilik dan sebagainya. Dan yang terakhir medianya adalah kanvas. Oke, next. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang kalian pelajari di kelas 8 ini ada 5 jenis gambar ilustrasi. Yang pertama kartun, yang kedua karikatur, yang ketiga komik, yang keempat karya sastra, dan yang kelima vignette. Oke, kita mulai dari penjelasan kartun terlebih dahulu. Nah, kartun adalah gambar ilustrasi yang mempunyai bentuk lucu dan memiliki ciri khas tertentu. Biasanya kartun ini adalah karakter atau tokoh dalam satu cerita. Ya, biasanya dia dibuat cerita, entah itu cerita fabel, cerita rakyat, atau cerita fiksi gitu ya, yang biasa kalian baca. Nah, itu ada gambar-gambar ini namanya tokoh kartun ya, gambar ilustrasi kartun. Di sini contohnya yang Bu Hesti sediakan adalah tokoh Nusa dan Rara. Oke, kita lanjutkan.
Yang berikutnya adalah karikatur. Nah, mungkin kalian sebagian ada yang sudah sering melihat karikatur ya. Karikatur adalah karakter yang biasanya dalam penggambaran tersebut dilebih-lebihkan. Terkesannya lucu, unik gitu ya. Nah, biasanya gambarnya itu ada yang kepalanya dibesarin, nanti badannya kecil gitu, dibuatnya tidak semirip orangnya, tapi dibuat apa ya, agak berlebihan, agak unik, agak lucu gitu ya. Nah, biasanya karikatur itu sering dipakai untuk menyampaikan sindiran atau kritikan. Biasanya untuk pemerintah, untuk pihak-pihak terkait gitu ya, tapi ada juga yang dibuat sebagai bentuk penghargaan. Contohnya seperti ini ya, Selamat Jalan Pak Habibie, ada gambar Pak Habibie-nya dibuat lucu, tapi tidak dibuat sarkas ya, maksudnya tidak dibuat apa ya, ini lebih ke lucu gitu, bukan yang disindir gitu ya, bukan dikritik gambar ini tapi lucu gitu. Pak Habibie sedang menaiki pesawat yang ia buat ya. Oke, itu bentuk penghargaan kepada Pak Habibie. Oke, berikutnya adalah komik. Nah, kalau ini pasti udah sering baca. Komik adalah rangkaian gambar yang diberi teks dan dibuat dengan dasar cerita atau sudut pandang yang menarik. Ya, jadi rangkaian gambar, tapi ada ceritanya, ada naskahnya, ada dialognya di sana. Ya, ada 3 jenis komik yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah komik strip. Komik strip itu adalah komik-komik yang ceritanya itu hanya 1 lembar selesai. Jadi dia singkat. Ya, ada gambar, ada naskahnya gitu ya. Ini ada balon-balon teksnya. Nah, ini 1 lembar selesai itu namanya komik strip. Yang kedua, komik buku. Kalau komik buku yang sering kalian baca ada macam-macam ya. Naruto, Doraemon, ada lagi Detektif Conan mungkin ya dan sebagainya. Nah, itu yang bentuknya sudah dibukukan itu namanya komik buku. Dan yang terakhir, karena sekarang zamannya sudah apa-apa online, website, internet itu gampang diakses, komik pun sama, ada yang melalui online. Jadi kalian tinggal buka web, contohnya komik online itu adalah komik pendidikan. Kalian klik saja di website, nanti banyak tuh judul-judul komik yang bisa kalian baca langsung online di situ ya. Oke, itu untuk komik. Yang berikutnya karya sastra. Oke, gambar ilustrasi karya sastra adalah ilustrasi gambar yang melengkapi karya sastra. Karya sastranya apa saja? Macam-macam, bisa puisi, bisa sajak, bisa novel, atau kata-kata bijak yang suka kalian lihat atau sering buat gitu ya dari WhatsApp atau Instagram kalian gitu ada gambar terus kalian buat satu kata-kata bijak. Nah, itu namanya gambar ilustrasi karya sastra. Oke. Kita lihat contohnya di sini. Di situ ada puisi. Ya, sebetulnya ini di lembaran sebelumnya ada puisi panjang dan ini lanjutannya ya. Jadi ini di akhir bait-bait terakhir di situ ada gambar seorang bayi gitu ya ilustrasinya ya. Karena ini judulnya juga Anakku. Puisinya ini judulnya Anakku. Jadi memang si gambar ini menguatkan narasi yang ada di situ ya. Si gambar ini, gambar ilustrasi ini memperjelas, memberi keterangan gitu ya terkait isi dari narasi puisinya. Oke, itu namanya gambar ilustrasi karya sastra. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah vignette. Nah, mungkin kalian agak asing nih, apa sih vignette itu? Karena vignette itu dulu masa-masa apa ya, masa-masa terkenalnya vignette ini, masa-masa boomingnya itu di era 90-an. Dulu di setiap harinya koran itu memuat satu halaman untuk orang-orang yang suka membuat vignette itu untuk mengirimkan karyanya di sana dan dipublish di koran itu. Ya, apa sih vignette itu? Vignette adalah gambar yang dibuat dari unsur-unsur garis yang membentuk objek tertentu. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Ya, dibuat garis entah garis lengkung, garis lurus dan sebagainya. Ini dibuat menjadi satu objek. Ya, gambarnya itu seperti apa ya?
seperti tidak seperti alam hayal gitu ya. Maksudnya nggak mesti mirip sama kenyataan gambar aslinya gitu. Jadi dia dibuat seperti ini, indah ya. Nah, fungsinya apa sih vignette itu? Dia berfungsi hanya sebagai pengisi ruang kosong saja pada kertas narasi. Nah, kalian yang suka coret-coret di buku, yang di belakang bukunya suka digambar-gambarin, nah itu sebetulnya kalian juga sudah membuat sebuah vignette sederhana. Ya, karena ingin mengisi ruang kosong yang ada pada buku atau narasi supaya terlihatnya nggak kosong gitu. Jadi gambarnya nggak ada hubungannya sebetulnya sama isi narasinya. Cuma dia supaya nggak kosong aja itu dikasih gambar-gambar gitu ya. Gambar siluet gitu. Atau kayak batik gitu ya. Nah itu namanya vignette. Oke, itu eh, itu saja mungkin ya penjelasan dari Bu Hesti terkait menggambar ilustrasi. Semoga kalian bisa lebih memahaminya dengan membaca modul yang sudah Bu Hesti siapkan, sudah Bu Hesti share. Dan jangan lupa dibaca kembali modulnya dan diisi juga latihan-latihan soalnya ya, supaya kalian lebih memahami materi menggambar ilustrasi. That's all. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar. Semoga kalian bisa mengerjakan ujian dengan baik. Oke, semaan aja ya. Good luck. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.